Panggilannya Bu Yadi kan Bu Yadi. Iya, Bu Rahayadi dan panggilnya Bu Yadi. Jadi mungkin sebelum ke Pak Bambang Lipuro, saya ingatkan yang tadi masuknya terlambat. Monggo nanti menghubungi saya yang belum bisa masuk ke aplikasi. Kemudian ini yang belum lengkap atas nama Mahardika Dian Permana, profilnya belum lengkap ya. Kemudian Ibu Kodria mau dilengkapi, kemudian Ibu Femi Nuryani SPD. Ada yang kesulitan mendownload materi? Sudah berhasil semua ya? Sudah. Ada tambahan lagi satu materi dari Pak Bambang Lipuro sudah. Jadi ada 4 materi. Gitu. Setelah sudah berhasil semua, yang dilakukan adalah tiap hari Bapak Ibu presensi ya. Presensi. Silakan presensi. Oke, itu ada pertanyaan. Jadi misal saya besok tidak di sini, silakan tiap hari presensi. Oh, khusus 3 hari. Jadi ini saya bacakan yang sudah berhasil namun belum lengkap tadi ya. Ibu Muslimah, Bapak Johar, Ibu Narmi, Dina, Ibu Dina, Ibu Mahardika Dian, Bapak Adri Yudantara, Ibu Indar Galilutami, Hermida Polza, Aliyah Latifah Hanum, Kodria, Feni Nuryani, tadi yang belum lengkap juga, Muhammad Zeni, Maria Febriana, Devi Ika, Tirto Adianma, Insan Sinatria, Hermawan Triyono, Enti Kustiati. Baru itu yang bisa masuk, yang belum bisa nanti menghubungi kami di belakang. Itu untuk selanjutnya kami serahkan ke Bapak Bambang Lipuro, mau nanti perkenalan ya Pak. Ya, terima kasih Bu Nuril. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Yayu selaku narasumber yang kami hormati, yang tadi sudah menyampaikan dengan luar biasa terkait dengan kajian penulisan soal, dan kesempatan berikutnya tentu ini karena kami yang diberi amanah untuk itu perkenankan kami untuk berdiri di hadapan Ibu Bapak yang kami hormati. Ibu Bapak ini tutor semua di sana ya, dari KPM dan SKB yang tentu kami hormati, kami banggakan juga. Tadi Bunda Yaya sudah mengawali, dan ini kami memang untuk PKBM dan SKB kami jarang untuk bisa bertemu dengan Ibu Bapak. Beberapa sambutan yang lalu mungkin ada yang pernah ikut ketika dulu di Jalan Menggelar ini kan nongkrong di Bunda Yaya. Pernah ya, kita ya ada sebagian ini sepertinya saya pernah dengan Bapak ini gitu, ya. Jadi Ibu Bapak mohon izin untuk saya memperkenalkan diri dahulu. Kalau tadi Bunda Yayu sudah ditahu, beliau senior kami. Jadi nama saya memang Bambang Lipuro. Kemarin kami satu tim dengan Bunda Yayu ketika penilaian kinerja kepala sekolah. Itu kebetulan di daerah Berbah, Alasan. Itu juga ketika saya memperkenalkan diri, banyak orang yang bertanya-tanya juga kaitannya dengan nama saya. Ini agak unik. Kalau Ibu Bapak tindak ke pantai lewat Jalan Bantul ke selatan terus, nanti di sana di samping jalan akan ada SMP Bambang Lipuro. Yang punya SMP juga SMA. Yang punya SMP. Kalau Pak, yang punya sekolah gitu. Karena nama saya ternyata nama itu sama dengan Kapanewon di Bantul. Saya baru tahu ketika saya kelas 3 SD waktu itu. Karena ada pelajaran peta di kelas 3 SD waktu itu tentang kabupaten-kabupaten. Saya sempat diberi teman-teman. Dari akan Bunda Yayu
Saya baru tahu ketika kelas 3 SD. Ada nama saya di situ, teman-teman pada mentertawakan saya pada saat itu. Nggih. Karena nama saya sama dengan itu. Kemudian beberapa kejadian pernah saya itu kecegat nikah momen ya, ada razia di dekat dari Kendana, sebelah baratnya SMA 2 itu Mirota Jalan Ludian, dekatan polisi terlibat. Nah, ketika saya sudah menunjukkan SIM dan STNK itu malah polisinya yang tanya, Pak, namanya memang ini, ngaten niku. Ya, karena memang, tapi membuat saya mudah dikenal oleh teman-teman yang lain. Karena dari BPMP sendiri ketika saya daftar hadir begitu, sempat ditanya, Pak, namanya siapa, mau dicarikan di daftar nama itu? Bambang Lipuro, gitu. Namanya Pak Bambang Lipuro. Namanya Pak ini yang ditanya, iya itu nama saya. Bukan asalnya. Bukan asalnya. Jadi demikian Ibu Bapak. Saya namanya ada di Banten, tapi tempat tinggal saya itu ada di Jalan Ludian tadi Pak menyampaikan. Di rumah Ibu sini. Jadi sebelah timur itu ada asrama 403. Kemudian saya di sebelah timur pagar berdirinya persis. Sehingga zaman kecil saya dulu, mungkin dulu juga ngalami karena dulu beliau di Nomor Delta. Beliau putranya bapak kepala sekolah saya. Itu mungkin ibu bapak nggak pernah mengalami yang saya sempat naik pansel. Karena zaman itu masih ada tank. Kalau sekarang nggak ada. Tank nggak bisa lewat jalan Ludian. Rusak semua aspalnya. Karena tank itu dia ini, ya, terusnya pansel masih ada, tapi sekarang anak-anak nggak boleh naik. Jadi kami kalau sholat Idul Adha ataupun Idul Fitri itu kan di lapangan asrama Nirobu Pak. Jadi ya kita, jadi zaman kecil saya masih sering kemudian naik tanknya, naik pansel itu boleh dulu, karena nggak ada foto-foto segala macam. Kalau sekarang kan malah larinya untuk foto-foto mantan itu kan terus tidak boleh karena menyangkut nanti alutsista di negara kita gitu. Jadi ada banyak pengalaman yang saya dapatkan ketika kecil yang sekarang tidak bisa didapat lagi. Ya, Ibu Bapak, selanjutnya kami bertugas sebagai guru 17 tahun, kemudian kepala sekolah 7 tahun, kemudian pengawas sampai sekarang bersama budaya tadi. Nah, jarang ketemu dengan Ibu Bapak baru pada saat kesempatan ini yang tadi. Nah, terkait dengan sekarang Bintang hari ini itu dimulai dari Kak Anjah ya. Jadi ada Bintang penyusunan kisi-kisi, kemudian sampai pada penulisan soal. Kalau terkait dengan AKM kita tinggal menerima, karena soal kan sudah ada. Tapi untuk apa kisi-kisi dan penulisan soal itu? Diharapkan ketika kalau di PKPN ada apa dengan Ibu Bapak asesmen juga ya, sama nih. Artinya kalau untuk penulisan kisi-kisi dan ini penulisan soal tentu kepada asesmen yang akan kita lakukan Ibu Bapak. Dan kalau saya tanya itu memang ada paket A, paket B, paket C. Jadi ini luar biasa ya. Tidak tersekat oleh, kalau kami misalnya pengas aja ya, hanya CSD saja berita. Tetapi kalau Ibu Bapak berarti ini bisa di paket A, paket B, paket C. Yang untuk paket ini semua kan itu atau ada pembagian tersendiri, paket A siapa mungkin betul ini. Enggak, semua harus bisa di semua paket gitu ya, Ibu ya. Ada yang ngasih di sekolah, karena yang kalau kemarin itu ada yang guru SMA 1 terakhir. Itu juga ada enggak ini Pak? Harus saya agak lupa itu. Ibu SMA SMK Kehidupan Ujian ini juga SMK yang Pak di depan SMP 1 Ujian ya Bu, yang sini jalan luar biasa. Sayangnya Ibu ada yang master di sekolah lagi, betul? Artinya kan ada jalur formal, non formal gitu. Nah Ibu kebetulan di formalnya iya, di non formalnya juga gitu.
Hanya ibu saja yang dari jalur formal. Tentu karakteristiknya berbeda, sangat berbeda. Ini yang memang kita harus menyesuaikan dengan karakteristik di lembaga masing-masing. Saya katakan, kalau di formal ya di sekolahnya masing-masing. Kalau terbiasa di SMK mungkin ketika pakai A itu juga agak berbeda ya Bu ya, berarti ya. Ini yang keunikan yang kami tidak dapatkan. Itu yang tadi ibu bapak merupakan orang-orang hebat itu di situ itu. Ya. Baik, saya masuk kepada materi. Tadi Bunda Yayu itu sudah menyampaikan kaidah ya, kaidah penulisan gitu. Jadi begini Bu Bapak, nanti sebelum masuk ke kisi-kisi. Jadi tadi sudah saya lihat Ibu Yayu sudah memaparkan ada bentuk soal dan sebagainya. Memang kalau bentuk di AKM, ini saya ambilnya satu pertama dari frameworknya si AKM itu sendiri. Jadi saya sumbernya itu. Jadi kalau Ibu Bapak ingin ngecek materi kami di frameworknya AKM itu ada. Termasuk tentang nanti format kisi-kisi dan sebagainya, elemen yang ada di sana itu nanti bisa dilihat di sana. Tetapi kita tidak akan saklek dengan itu, karena ketika kita diminta untuk membuat satu alat penilaian ini adalah tergantung kepada diri kita sendiri. Makanya di kurikulum Merdeka itu mestinya yang membuat asesmen memang guru, bukan kemudian di MGMP kan misalkan kalau itu di ini, karena kan biasanya pun begitu. Nah, kenapa? Karena yang tahu persis kompetensi itu adalah ibu bapak yang menyampaikan materi itu sendiri. Dalam hal ini guru ataupun teman-teman tutor di PKBM itu. Sehingga tentang materi dan sebagainya kami menyampaikan secara garis besar. Itu ibu bapak. Jadi numerasi adalah A. Jadi numerasi ini satu kemampuan. Sekarang itu yang diukur adalah di AKM itu ada literasi, numerasi, kemudian ada sulingja dan seterusnya. Kalau PKBM itu membagi PAUD juga belum tentu ya. Tidak. Ada yang PAUD juga ya. Ngoten setara ya. Ada yang dari unsur PAUD ini, betul. Karena kalau PAUD nggak ada di AKM, adanya sulingja ya. Hanya sulingja saja. Karena AKM itu ditujukan untuk yang ini, apa namanya, dari sederajat dengan SD, SMP, SMA. Kalau untuk yang PAUD hanya sulingja, survei lingkungan belajar menurut rapat pendidikannya nanti. Numerasi adalah meningkat. Kemampuan berpikir menggunakan konsep. Jadi lebih kepada penerapan sebetulnya Ibu Bapak. Sehingga soalnya disebut literasi numerasi. Jadi satu uraian, tidak kemudian sekedar kalimat matematika. Karena yang namanya matematika itu angka pasti. Sementara penerapan itu harus kita logikakan, kita nyalakan untuk kita terapkan gitu. Misalkan satu dus aqua misalkan isi 24. Kita menghadirkan tamu 30. Kita memerlukan berapa dus? Kan nggak bisa. Kalau matematika bisa 30 per 24 sekian. Tapi kan pecahan. Bisa kan kita memberi pecahan untuk dus aqua? Kan tidak. Berarti tetap harus memberi 2 dus. Kan mungkin ya. Ini contoh saja. Artinya tidak kemudian semata-mata ke angka, tetapi lebih kepada penalaran. Inilah literasi numerasi di AKM itu. Dan AKM tidak menilai orang per orang, siswa ya. Tadi sudah dijelaskan ya, termasuk menentukannya dan sebagainya. Memang ada itu dari ini berdasarkan data di Dapodik itu tadi. Kalau di SMK jelas ya Bu ya, jumlah siswa dan seterusnya nanti saya kurang tahu. Kalau SD itu 30 gitu samplingnya. Dari seberapapun jumlah siswanya hanya diambil 30. Pertanyaannya apakah itu mewakili? Tadi begitu ya. Itu selalu ditanyakan. BPMP pun ketika kami tanya ya begitu. Kemudian dianalogikan seperti kalau kita ingin mengetahui
Itu kan untuk mengetahui kondisi satuan pendidikan ataupun lembaga. Kalau hanya di sampling sekian, untuk mengetahui kondisi tubuh kita, kadang kita hanya diambil beberapa tetes darah gitu ya, dan untuk sampling. Tapi itu sudah bisa mewakili dari kondisi tubuh kita. Ibaratnya seperti itu. Jadi dari jumlah sekian banyak itu cuma diambil beberapa, tapi dianggap itu sudah mewakili secara ketentuan sebuah sampel. Ya, dan secara ilmiah itu juga memang dimungkinkan, karena ketika misalkan survei dan sebagainya itu kan juga random begitu ya, gitu. Itu ternyata tidak ada masalah. Gitu. Ya, ini Ibu Bapak. Jadi misalkan di numerasi, saya fokus di numerasi ya Ibu Bapak. Kalau tadi Bu Yadi tadi juga kan numerasi juga. Oke. Saya misalkan begini. Ini karena sudah siang nih, jadi kita sebetulnya jam 12 itu ada istirahat nanti ya. Iya. Nanti ya. Jadi ini baru setengah 12. Masih ada waktu sebentar. Oke, saya ke sini saja. Ini saya bicara numerasi ya Ibu Bapak. Kadang kita itu kan dihadapkan ada satu kalimat matematika. Misalkan Ibu Bapak diminta memilih kalimat matematika yang benar dari beberapa pilihan yang ada di sana. Menurut Ibu Bapak yang benar kalimat matematika yang mana? Itu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Ini numerasi ya. Menurut Ibu Bapak dari kalimat matematika ini yang benar yang mana? Ada berapa di sana? 1, 2, ada 2. Yaitu 1 tambah yang 0, pertama, kemudian 4 tambah 3, yang ketiga 4 kurangi 3. menikah nggih? Nggih. Jadi baris 1 dan baris 3. 3. Itulah matematika. Oh gitu. Tapi ketika numerasi, kalau ini kita jadikan iterasi numerasi, artinya 1 kemudian penerapan dengan kita menambahkan satu kalimat tertentu, itu kan jadi literasi ya Pak. Literasi numerasi nanti namanya. Bisa jadi tidak hanya 1 dan 3 saja yang benar. Ini karena ini kalimat matematika itu pasti hanya bilangan. Itulah perbedaannya ketika nanti di soal KKM itu berupa literasi.
Jadi kemampuan menerjemahkan dari satu uraian gitu. Gitu? Ya. Sementara pengertian matematika dan numerasi sama atau ada perbedaan? Sebetulnya ada perbedaan juga ya Pak. Ini numerasi itu sebetulnya satu implementasi saja dari matematika itu sendiri. Karena kalau numerasi nanti lebih banyak untuk penerapan di kehidupan sehari-hari. Jadi kalau jadi menikah untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Kalau matematika kan kecenderungannya. Kalau dua ada soal cerita, kemudian kita bilang pada anak-anak, cari intinya, buat kalimat matematikanya. Jadilah yang seperti ini. Gitu? Itu dari soal cerita. Dan numerasi, literasi numerasi itu kan yang soal ceritanya itu tadi, tentang permasalahan sehari-harinya. Sehingga di sini kalau tinggal angka seperti ini, matematika memang ini 1 tambah 0 adalah 1. 4 tambah 3 mestinya 7. Kemudian 4 kurangi 3 1. 27 ditambah 3 60. 3 ditambah 4 7. 7 ditambah 5 Tapi kalau dalam keluarga 1 tambah 1 bisa 7. Bisa jadi Pak. Gitu nih Suami istri. Iya. Itu saya ibaratkan di sini 4 ditambah 3. Itu kenapa selalu itu? Jadi kan persepsi kita itu akan mempengaruhi ya. Kita mempersepsikan satu konteks konten di dalam itu. Nah kita sudah berpersepsi 4 ditambah 3 ini ora siji pasti 7. Padahal saya akan bilang 4 hari ditambah 3 hari itu 1 minggu. Literasi numerasi Pak. Nangkap ya. Konteks. Bisa jadi betul kan? Iya. Karena mata kita sudah berpersepsi dulu. Dan persepsi kita ternyata tidak sejalan dengan yang itu yang harus kita lihat dulu konteksnya, barulah kita memahami yang dimaksudkan dengan tidak berpersepsi dengan angkanya dulu, tetapi memang kita harus melihat pada literasinya juga. Ya, akhirnya kan begitu ya. Sehingga di sini ini bisa jadi tidak hanya 2 yang benar, sudah dapat 3 nih. Siapa bisa mendeskripsikan, meliterasi-numerasikan ini supaya jadi satu kebenaran? Kita main ini dulu ya, Ibu Bapak. Karena kan mimpi-mimpi aja nanti set begitu sudah. 7 tambah 5 1 lusin. 7 tambah 5 Oke, 1 lusin. Tepuk tangan itu. Betul ini ya. Ada yang lain. 27 tambah 33 1 jam. Satu 60 apa? menit. 60 menit. 27 menit tambah 33 menit. 1 Ya, ini jam. ya. Iya. 27 Menit. tambah 33. Tambah. Oke, tapi jangan 27 tambah 33 cuma 1 menit. 27 detik. Nah, ini literasinya di situ. Ditambah 33 detik sama dengan 1 menit. Tepuk tangan untuk Ibu. Boleh. Oh, saya lain lagi. 27 menit ditambah 33 menit sama dengan 1 jam. 1 jam. Boleh. Ini sudah ya? Ini sudah sama dengan atas ya? Iya. Cancel ya ini ya? Oke. Yang belum dapat yang mana? Sudah semua. Oke. Tadi ini losen tadi ya? Mesin. Nah, selainnya losen mungkin bisa lagi juga. Ini Ibu, yang keras Ibu 7 bulan ditambah 5 bulan. Betul enggak? Apa? Berarti ini betul semua. 7 bulan Nah, ini ditambah 5 kita bulan. hati-hati 12 bulan 1 Jadi tahun. ketika itu salah satu pembelajaran kita ketika 7 bulan tambah 5 bulan. Kita menjustifikasi orang juga di sini tuh Bapak. Kadang kita menjustifikasi orang dengan pikiran kita. Kayak gini. Padahal di balik itu sebetulnya mungkin tidak seperti itu. Yang kelihatan di mata belum mesti itulah kebenarannya.
Di sana KB. Sehingga ketika ada literasi yang panjang itulah kita harus menerjemahkan. Kalau kita langsung ke kalimat matematika begini, kita bisa. Tapi bisa beda nggak Pak? Ya. Bulan dan hari gitu, bisa nggak? Kalau itu kan bulan-bulan, menit-menit, detik-detik. Nanti berlaku satu kesetaraan Bapak ya. Satu kesetaraan. Ketika itu bertingkat, maka itu akan berbeda lagi. Misalnya 9 bulan plus 10 hari. Setelah 10 hari kan nonton ya. Itu karena kalau hari itu nanti hasilnya apa itu Pak? Melahirkan. Ya. Kalau hasilnya hari karena bulan itu jumlah harinya bisa berbeda-beda. 9 bulan itu hari yang mana? Kan ada bulan yang hanya 28 hari, ada bulan yang 30 hari, ada bulan yang 31 hari. Pasti ya. Iya. Karena matematik ya. Betul. Jadi kita harus jeli sampai ke sana saat dalam menerjemahkan satu literasi. Gitu. Nah inilah yang kita belum terbiasa dengan itu, sehingga ada pernyataan bahwa tentang literasi untuk anak-anak kita memang jadinya kurang. Iya. Berbeda dengan literasi di Jepang misalkan, yang di sana sudah terbiasa karena memang waktu itu dipakai untuk yang memang ini apa namanya betul-betul sana itu pendisiplinannya luar biasa, termasuk pendidikan karakternya itu memang iya begitu. Ya, kalau di kita sekarang hebohnya makan siang gratis misalkan, itu dengan biaya yang sekian triliun, yang di masyarakat baru makan siang sama biayanya Bapak, gitu. Kalau di Jepang makan siang bukan sekedar itu, bukan sekedar kemudian memberi makan siang, ini beri makanan yang bergizi, tetapi di sana untuk penanaman pendidikan karakter, Bu Bapak. Dikaitkan. Betul. Waktu itu saya ke Hashimoto Elementary School di Kyoto. Jadi di sana itu saya di kelas 2 kalau nggak kelas 1, kelas kecil itu, kelas bawah, tapi di sana memang sampai sore. Jadi kelas 1 pun itu sampai sore Bapak. Jadi sampai. Tapi masuknya mungkin siang ya? Gimana? Mungkin masuknya jam 9. Enggak. Masuknya jam 7. Kami mau ke sekolah itu saja sudah diwanti-wanti oleh pihak ini jangan sampai terlambat. Karena di sana itu kalau sudah jam 7 masuk, pintu gerbang dikunci. Guru terlambat nggak bisa masuk. Oh gitu ya. Tamu terlambat nggak boleh masuk Pak. Sehingga kami waktu itu diwanti-wanti jangan sampai terlambat. Jadi aturan berlaku termasuk untuk guru. Tidak berarti siswa terlambat jika ini naik guru dibuka pintu, tidak. Jadi di sana memang kedisiplinannya tinggi, gitu. Kebetulan waktu itu kami kan ingatnya di Osaka. Itu kan perjalanan dari Osaka ke Kyoto itu seperti Jogja Solo Pak. Jadi kalau naik bus itu sekitar 1,4 jam, begitu. Sehingga ketika jam 7 kami setengah 6 maksimal harus sudah berangkat. Nah, kami selalu dibilang Indonesian people gitu, karena kan orang Indonesia itu terbiasa ngaret. Diminta setengah 6 sudah kumpul di lobi, setengah 6 itu belum lengkap. Karena terbiasa kita terbiasa nambah setengah jam. Kami di marah ya bisa-bisa. Jadi nggak boleh seperti itu lagi. Gitu. Ya. Nah, di sana makan siangnya tadi dengan pendidikan karakter. Kenapa begitu? Jadi tidak sekedar diberi. Jadi mereka kemudian modelnya bawa tempat makan. Jadi di situ ada temannya yang tiket mengambilkan makanan. Saya ikut antri itu biar merasakan, betul gitu ya. Jadi ikut antri sama anak-anak, tapi kami di paling belakang. Yang penting anak-anak itu, barulah kami yang tamu ini untuk ikut ngantri biar merasakan makan siang di sana. Tapi bukan makan siang gratis tadi ya. Ya, jadi menunya ada nasi, sayur, lauk. Itu nanti mereka mengambilkan. Jadi piket itu. Jadi si anak yang bertugas mengambilkan itu harus mengukur seberapa dia harus mengambilkan temannya. Mengukur itu dalam rangka satu semua kebagian. Dan kedua jangan sampai temannya tidak habis. Ini kan perlu ini ya. Matematika.
masuk ke sana karakternya antrinya tadi betul-betul kalau di sana wah luar biasa memang. Kalau di kita itu nek iso duluan buat orang antri itu bangga malahan. Ya, terus gane antri suwe aku cepet wae gitu ya. Bisa nerobos itu bagus. Tapi kalau di sana hal seperti itu memalukan. Bahkan klakson mobil, bunyikan klakson mobil saja itu ternyata hal yang tabu di sana. Jadi jarang kita dengar acara ini. Nah, itu terus antri, ini temannya ngambilkan, Pak. Setelah itu duduk bersama, ada yang memimpin berdoa, makan bersama, muncullah adab makan dan seterusnya di sana. Kemudian setelah selesai mereka bertanggung jawab membersihkan alat makannya masing-masing. Kelas 1, saya bilang tadi kelas kecil. Jadi sudah ada keran-keran begitu, nanti langsung dibersihkan. Siapa? Sehingga terbentuk satu kebiasaan untuk anak-anak itu bertanggung jawab pada piring atau tempat makan yang dia gunakan harus dalam senantiasa bersih. Padahal anak orang berada mestinya Pak ya kalau di sana itu, tapi tetap dilatih seperti itu. Ini karakter antrinya tadi. Kalau sinau matematika diberi waktu 3 bulan di drill mungkin bisa, tetapi karakter diberi waktu 3 bulan mengubah karakter seseorang nggak bisa. Inilah bedanya knowledge dengan value, antara knowledge dengan karakter ya, perbedaannya di situ. Sehingga di sana menambah termasuk bahasa. Sekarang kita itu Pak di sekolah untuk cari anak bisa basa Jawa nipis, coba sulit Pak, Bu. Padahal kita suku apa? Suku Jawa. Suku Jawa. Tetapi justru untuk bahasa Jawanya sulit. Bahkan rancu kadang awake dhewe di bahasake. Banyak terjadi. Kenapa di Jepang tidak? Justru di sana itu sejak kecil yang diajarkan bahasa kanjinya itu, termasuk hurufnya Pak. Gitu. Ada satu dia pakai gadget begitu, kayak tablet Pak kalau di kita ya. Nah itu saya juga coba menganukan itu, juga mengoperasionalkan itu juga. Di sana, ini bahasa Jawa jarang diaplikasikan seperti itu. Mungkin kalau dengan huruf Jawa dan sebagainya dibuat aplikasi yang untuk bisa diinikan di anak-anak mungkin akan lebih menarik. Ini satu tantangan besar di bahasa Jawa kita. Baik, kita kembali ke sini. Jadi ini literasi tadi menerjemahkan, gitu ya, menerjemahkan dari satu konteks tertentu sehingga didapatkan satu pengertian. Ini penerapan, gitu. Ya. Nah, untuk menjadi saya masuk kali ini Ibu Bapak asesmen yang dilakukan di mana PKBM itu sendiri juga berjenjang. Terus undi, saya supaya tidak salah berpersepsi nanti saya dalam penjelasan. Ada kelas-kelasnya juga. Iya. Ya. Kalau A ya 1 sampai 6. Oh, berarti kalau B ya 7, 8, 9 dan masing-masing kelas membuat asesmen masing-masing. Oke. Terus acuan kurikulum sama juga. CP kalau yang ini betul ya. Oh ya, kalau gitu saya ini kan sama ya. Oke. Jadi hampir sama Ibu Bapak. Dengan demikian untuk menyusun satu perangkat penilaian mestinya sama. Saya bisa nyampaikan demikian. Jadi ketika kita menyusun perangkat penilaian untuk asesmen, itu berarti kita kalau membuat sendiri itu sama dengan ketika kita di formal. Yaitu yang pertama harus menentukan tujuan penilaian, kemudian penetapan materi atau kompetensi. KRK itu ada urgensi, konteks dan sebagainya. Penyusunan kisi-kisi, penulisan soal, penelaahan, uji coba, revisi soal, penyusunan perangkat penilaian. Sampai di sini. Tapi saya hanya sampai di nomor 3 saja ya. Yang lain nanti akan yang pemateri berikutnya. Saya hanya sampai di situ. Di penyusunan kisi-kisi saja. Tapi sebetulnya step-stepnya adalah hampir sama. Nanti Ibu yang saya Bu Sinten, Bu Eti. Nah, nanti mohon pengalamannya juga ya, karena ini pasti senior saya ya. Okay. Ya.
Jadi kisi-kisi, saya masuk ke briefing karena materi saya tentang penyusunan kisi-kisi, tentang soal sesudah saya mestinya nanti ada sendiri. Bagaimana kaidah-kaidahnya, bagaimana membuat pernyataannya, bagaimana membuat pengecap ataupun distraction dan sebagainya. Untuk di opsi-opsinya itu ada ini pun sendiri. Penyusunan kisi-kisi saya masuk ke sana sebelum ke penulisan soal. Penelaahan soal ini adalah meninjau dari draft soal ini. Kemudian uji coba, mestinya soal yang baik perlu diuji coba dulu untuk bisa mengetahui apakah soal itu reliable atau tidak, bisa mengukur yang mestinya diukur atau tidak dan seterusnya. Kemudian kalau sudah diuji coba, yang perlu direvisi dilakukan. Ini ada aplikasinya. Jadi ketika kita melakukan uji coba itu sebenarnya ada aplikasinya. Kemudian di situ akan muncul soal perlu direvisi, soal bisa dipakai, soal harus diganti dan seterusnya. Barulah disusun menjadi satu perangkat penilaian. Satu perangkat penilaian itu berarti mestinya terdiri dari 4 hal. Satu kisi-kisi, yang kedua naskah soal, yang ketiga kunci jawaban dan pedoman pensekoran, yang keempat lembar jawab kalau itu di permukaan lembar jawab. Tetapi kalau itu berbasis komputer berarti LJ-nya tidak perlu, lembar jawabnya tidak perlu. Tetapi kisi-kisi, naskah soal dan pedoman kunci jawaban dan pedoman pensekoran itu wajib ada. Tak mungkin mesti nonton. Pengertian kisi-kisi ini menjadi, ini garis bawahnya adalah di sini. Kisi-kisi itu berupa matrik, tadi berupa tabel, yang memuat pedoman untuk menulis suatu soal. Jadi di sini fungsinya menjadi pedoman dalam pembuatan suatu soal. Jumlah soal dan sebagainya ya ini tergantung dari kebutuhan ataupun ketentuan. Setiap jenjang pasti punya ketentuannya masing-masing. Itulah kaidah penulisan soal. Tadi sebagian sudah disinggung Bu Yayu. Jadi jumlah opsinya berapa? Kalau SMK tentu tidak 4 tetapi 5 misalnya nanti. Tetapi kalau untuk jenjang SD sampai kelas 3 itu opsinya 3. Kelas 4, 5, 6 opsinya 4 misalnya nanti menikah. Itu kan sudah satu ketentuan. Itu yang disebut dengan kaidah penulisan soal. Kemudian kalau di kaidah lagi adalah model penulisan. Karena kalau numerasi pilihan gandanya berupa angka itu ada aturannya tersendiri. Misalnya harus urut dari besar ke kecil atau dari kecil ke besar. Itu memang kaidah. Agak berbeda dengan kalau itu berupa kalimat panjang pendek, dari pendek ke panjang, panjang ke pendek, itu bukan kaidah, tapi estetis. Bedanya kalau estetis itu untuk lebih kepada keindahan saja. Artinya ini bagus kalau dari pendek ke panjang atau panjang ke pendek. Tapi kalau yang urutan angka dari besar ke kecil atau kecil ke besar bukan estetis, tapi itu kaidah. Kalau kaidah harus dipenuhi. Ini perbedaannya estetis dengan kaidah. Kalau itu berupa angka, itu kaidahnya memang begitu. Tapi kalau berupa kalimat atau kata, kan ada yang dari pendek ke panjang, panjang ke pendek dan seterusnya. Itu estetis saja. Tapi disarankan memang dianjurkan dengan baik begitu. Tapi tidak harus terpenuhi begitu sehingga ada yang tinggal nanti. Kenapa di AKM kok itu tidak urut gitu? Pernah? Karena di AKM itu diacak. Kalau aslinya nanti kalau dikeluarkan ini soal aslinya itu sebetulnya urut. Tetapi karena itu untuk ada sekian siswa yang kemudian diacak itu ternyata setelah saya coba cek tidak sekedar nomornya diacak, bahkan opsinya diacak. Dan ketika opsi diacak yang tadinya urut menjadi tidak urut. Saya bilang di kaidah dengan akhirnya munculnya karena ini berbasis komputer yang diacak, akhirnya jadinya berbeda. Tapi ketika nanti di print out kan pasti itu sudah dibuat secara urut. Dan kalau saya bicara tentang asesmen kan lebih banyak kalau itu di lembaga adalah masih berbasis
kertas. Oke. Bahkan di formal pun yang berbasis komputer itu adalah ANBK, kalau itu di SMP ada ASPD BK. Kalau di SMK masihkah ada ya Bunda ya? Enggak ada ya untuk asesmen yang mulai tahun yang sekarang oh ada lagi juga ya? Oh belum personal, masih hanya random saja. oh random, tetap random ya. Oh iya. Mantul informasinya. Karena kalau yang SD dan SMP itu memang semua karena untuk salah satu saya mantul untuk melanjut seleksi, alat seleksi masuk ke jenjang berikutnya. Ngaten ya. Ngaten ya, SMK juga ada. Tapi tergantung jurusan juga ya Bunda ya. Di jurusan masing-masing ya. Itu kisi-kisi tujuan saya tidak perlu. Kisi-kisi yang baik. Jam 12 kurang seperempat. Oke. Kita belum sampai ke format dan ini loh ya. Ini agak cepat saja saya. Karena yang utama Bapak nanti untuk bagaimana membuat indikator soal dan sebagainya, kaidah yang ada di sana. Kalau untuk praktek kita secukupnya waktu, karena nanti akan ada jam tersendiri untuk nanti praktek pembuatan setelah literasinya juga muncul gitu. Ya. Jadi sebuah kisi-kisi itu mestinya satu, kontennya nanti mewakili isi kurikulum yang akan diberikan. Jangan sampai konten tadi ya, kalau di soal itu kan ada kontennya, konten itu materi. Kemudian ada konteksnya, gitu, okay, kontekstual, dan kemudian ada yang namanya tadi sudah dengan kaidahnya ya, tata tulisnya. Jadi ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika menyusun soal. Nah, kita bermula dari materi dulu. Materi itu mestinya adalah sesuai dengan isi kurikulum. Ini sudah nggak bisa dibantah. Artinya memang ya harus sesuai yang diajarkan. Sehingga yang cocok membuat gurunya atau mentor atau tutor itu sendiri, bukan orang lain. Mestinya yang menyusun ini, sehingga tahu. Dulu di ini ada di Dinas Pendidikan dulu ada TKM, tes kendali atau THB, tes hasil belajar. Sekarang nggak ada lagi. Karena ketika itu dibuat di tingkat kabupaten, bisa jadi itu materi itu belum diajarkan di sekolah saya. Kenapa bisa muncul? Nah itu kan bukan alat penilaian yang baik. Wong tidak diajarkan kok dinilaikan, kok dinilai masuk dalam penilaian. Yang dihindari kan di situ. Jangan sampai kita tidak mengajarkan tentang operasi hitung, misalnya campuran antara penjumlahan dengan perkalian, kok kita menilai anak untuk kompetensi operasi hitung itu. Ya tidak sesuai, tidak mengajarkan kok diujikan. Kalau itu keterampilan akan lebih kelihatan lagi, kok orang diajari caranya nari kok diuji nari. Ya tidak pas, karena pasti akan kebingungan. Kedua, komponennya rinci, jelas dan mudah dipahami. Mestinya mengandung kata kerja operasional yang konkret. KKO, KKO nanti menentukan tingkat kesulitan. Karena ada dari tahap ya grade 1, level 1 sampai level sekian. Kalau dibaca di framework-nya nanti akan ada itu. Ada yang sekedar knowing, ada yang applying, ada yang listening misalkan. Ini 3 tingkatan saja. Kalau taksonomi belum ada 6 tingkatan. Nah ini kan menunjukkan tingkat kesulitan dari satu soal tersebut. Kita akan masuk di C berapa gitu. Kalau apa ini taksonomi belum mestinya gitu. Soal-soalnya dapat dibuat, ini mestinya ada seperti dibuat sesuai dengan indikator dan dapat dibuat di jelas itu. Jangan sampai indikatornya itu di dalam kisi-kisi tidak bisa dibuat soalnya. Karena tidak sesuai untuk tergantung kita asesmennya itu kan asesmen apa?
Ada asesmen tertulis, ada yang tidak tertulis. Kan ya, kalau di sini cenderungnya memang yang tertulis dulu. Nah, sekarang di kisi-kisi Ibu Bapak saya sudah mau masuk kepada format karena berupa matrik. Kisi-kisi itu kan nanti ada komponen-komponen, ada komponen pokok. Komponen pokok itu ya yang penting ada itu. Karena format kisi-kisi itu ternyata setelah kami coba pelajari berbeda-beda tergantung kepada kebutuhan. Jadi AKM mungkin berbeda dengan ASPD. Kisi-kisinya juga begitu, formatnya akan berbeda. Sehingga kalau ditanya format kisi-kisi yang benar apa, ya yang penting memuat hal pokok itu nanti akan dikatakan benar. Seperti kalau itu modul ajar bagi seorang guru, itu asal memuat komponen pokok berarti itu sudah dinyatakan memenuhi. Kembangannya mau apapun tidak ada masalah. Nah, komponen pokok itu yang pertama adanya kompetensi. Kalau sekarang CP misalkan, atau TP kalau itu diturunkan lebih spesifik lagi. Kan dari CP diturunkan menjadi TP. Jadi saya lebih cenderung kepada TP sebetulnya daripada pada CP. Karena CP itu masih umum dan untuk 2 kelas atau 1 fase ya. Kemudian ada materinya, ada indikator. Indikator itu adalah indikator soal, bukan indikator materi. Jadi satu materi itu bisa jadi dia dibuat menjadi beberapa indikator soal, bukan satu indikator dibuat menjadi beberapa soal. Betul? Agak berbeda ya. Karena saya pernah menemukan seorang guru membuat kisi-kisi, indikatornya 1, jumlah soalnya 5. Jadi indikator di situ bukan indikator materi, tetapi sebenarnya indikator soal. Bisa dari 1 TP itu menjadi atau 1 KD kalau itu masih kurikulum 2013 itu menjadi beberapa soal, menjadi beberapa indikator soal. Jadi indikator yang dimaksud di sini adalah indikator soal. Level kognitif ini untuk kelengkapan saja. Jadi ada C1, C2, C3, C4, C5, C6 kalau kita menghitung. Atau itu kalau hanya 3 level, itu level 1 itu adalah knowing, hanya pengertian. Kemudian yang kedua adalah applying, nanti untuk penerapan, dan yang ketiga adalah listening, jadi penalaran. Ya. Dalam AKM beda lagi. Ini saya bersumber dari frameworknya AKM. Ini lebih detail. Ada domain, ada subdomain, ada kelas, konteks, kompetensi, level kognitif, bentuk soal, indikator. Nah, yang pokok ada di berikut ini. Kompetensi tadi ya Bu ya. Ini yang pokok tadi kan konten ini ya. Gitu. Baru kalau di belakang ada nomor soal itu tambahan. Ya. Ini kalau nanti dianukan itu di akhir konten itu dulu. Tapi saya nanti belum kesana. Nah, jadi kalau yang di ini sumbernya di frameworknya AKM, jadi Ibu Bapak bisa di-download itu. Kalau enggak nanti bisa kami lampirkan di materinya atau saya tayangkan PDF-nya bisa. Itu memang contoh kisi-kisinya semacam ini. Tapi enggak harus seperti itu. Karena kita bukan AKM. Ini kan yang ada di pusat sana. Ini saya di Permendikbud ya. Kita kan tinggal terima soal kalau AKM itu. Jadi saya tidak akan masuk ke sini terlalu banyak. Saya lebih cenderung untuk yang diterapkan di lembaga saja nanti. Gitu. Nanti akan lebih ringkas gitu. Tapi saya harus menyampaikan yang di AKM adalah seperti ini. Jadi lebih detail. Okay. Mungkin ada contohnya. Oh ini yang pusat. Ini Pak. Domainnya tentang matematika itu kan ada 4 ya untuk domainnya. Ada bilangan, aljabar, geometri dan data kepastian ini. Nah tentang ini domain diisi salah satu. Bilangan, apakah aljabar atau geometri atau ini gitu. Subdomainnya nanti ada di masing-masing. Domain itu mirip KD yang lama itu. Bukan. Itu satu domain itu satu kelompok materi ya Pak ya. Jadi iya, kelompok aljabar, kelompok bilangan. Nanti bilangan itu ya macam-macamnya bilangan itu gitu. Seperti kalau geometri ya
macam-macam bangun datar, macam-macam bangun ruang, itu masuk di dalam domainnya si geometri gitu. Kalau di elemen, betul. Kalau di apa ini K13 itu muncul namanya elemen, betul. Tapi di AKM istilahnya adalah domain. Nah tadi sesuai dengan masing-masing ya. Di ASPD nanti beda lagi sudah gitu. Okay. Ada Pak, ini kelas berapa, kemudian level kognitif dan sebagainya. Kognitif berapa, bentuk soal, barulah nanti indikator. Itu nanti contoh ini yang di AKM ya. Tapi kan kita kalau AKM sudah jadi soal, kita tinggal terima. Jadi tidak perlu teman-teman menyusun kisi-kisi dan menyusun soal untuk AKM. Tapi kalau asesmen, itulah ranahnya Ibu Bapak semua. Gitu. Dan di buku panduannya asesmen dan pembelajaran itu muncul terkait dengan penilaian ini. Yang sekarang istilahnya asesmen ya, ada 3, asesmen awal, diagnostik, formatif, kemudian sumatif. Sebelum kemudian menilai dari selama pembelajaran itu, untuk menilai formatif itu bukan untuk menilai siswa tetapi proses pembelajarannya. Kemudian sumatif barulah itulah yang untuk penilaian peserta didik kita ya. Jadi AKM tidak perlu saya ulas panjang terkait dengan penyusunan isi-isi dan soalnya, karena kita sudah tinggal terima tadi ya. Tapi itu yang asesmen Ibu Bapak. Ini nanti saya akan bicara lebih banyak begitu. Ini yang saya maksud tadi. Sebentar, ini enggak konteksnya ada personal, sosial budaya. Oke, itu pasti saya rasa di Bu Yaju ini mestinya sudah disampaikan. Saya tidak masuk ke sana. Jadi yang personal ya kaitannya dengan personal. Tapi saya akan masuknya begini, tentang kontekstualnya saja. Di kajian kita sudah membuat soal. Tadi kan saya maksud ada konten, ada konteks. Konteks itu artinya kontekstual. Ya, kontekstual. Kemudian yang ketiga adalah kaidahnya tadi. Tadi 3K ya kalau saya menyampaikan. Kaidah itu tata tulisnya harus sesuai ketentuan. Konten itu materi. Kontennya misalkan geometri saya. Volume bangun ruang. Siswa dapat menentukan volume bangun ruang yang diketahui ukurannya, misalnya demikian. Itu apa namanya? Indikatornya. Nah, konteks itu Ibu Bapak. Kalau itu kan kalau numerasi, literasi numerasi kita kaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Okay? Nah, soal saya bunyinya begini. Sebuah akuarium dengan ukuran panjang 70 cm, lebar 30 cm, tinggi 20 cm. Vektor sekian lah. Misalnya ya, 50, 40, 20 gitu saja ya, biar Ibu Bapak mudah gitu. Akuarium itu berisi penuh air. Berapa volume air di dalam akuarium tersebut? Misalkan. Ini saya bicara kontekstual kehidupan sehari-hari. Saya anukan di sini ya. Tadi yang ini saja saya ganti. Ini saya ganti. Ukurannya akuarium tadi kan sudah panjang kali lebar kali tinggi. Nanti nggih. Nah ini kebetulan panjangnya itu tadi saya bilang 50. B-nya 50 cm. Kemudian lebarnya 40. Tingginya 20 cm. Ini akuarium ya. Ini sebuah akuarium. Ini enggak.
ini tidak muncul karena itu kan rumusnya ya, jadi kan mestinya di dalam soal tidak muncul. Tapi ini hanya contoh sekilas saja. Pertanyaan, akuarium itu berisi penuh air. Ini T-nya mestinya kecil ya, PLT-nya kecil ya. Ya. Ini otomatisasi saja ini. Ini P, ini L, ini T. Berapa volume air dalam akuarium? Ini sebuah soal tentang bangun rumah. Berarti domainnya geometri. Betul nggak? Nggak apa-apa ya. Saya nggak lihat ini. Enggak, Pak. Menurut Ibu Bapak, soal ini bisa dipahami